nama-nama. Tahukah Anda ada berapa pahlawan nasional yang dimakamkan di Surabaya? Ada banyak pahlawan nasional yang lahir di Surabaya. Namun tidak semuanya dimakamkan di kota pahlawan setelah wafat. Berikut ini, kami merangkum 4 pahlawan nasional yang dimakamkan di Surabaya. Diambil dari detik.com. Makam Bung Tama, tokoh pengobar semangat perjuangan di Surabaya. Dan makam W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Serta makam Kiai Haji Mas Masnyu, seorang tokoh agama Indonesia. Dan selanjutnya, makam Dr. Sutomo, tokoh pergerakan pemuda Budi Utomo. Kita bahas mulai dari Bung Tama. Nama Bung Tama tidak bisa dilepaskan dari pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Nama lengkapnya Sutomo. Ia meraih gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Penghargaan tersebut diterima oleh sang istri, Mai Sulistina. Orasi Bung Tama pada pertempuran 10 November tahun 1945 membakar semangat arak-arak Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan nasional Sutomo, atau yang akrab disapa Bung Tama, ternyata tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Nagelrejo, Surabaya. Pejuang revolusi yang dijuluki Jenderal Kancil oleh mantan Presiden Soekarno itu memilih dimakamkan di tempat pemakaman umum Ketum Islam. Sementara itu, Sulistina Sutomo kembali ke samping suaminya, Bung Tama. Dia meninggal dunia pada Rabu dini hari 31 Agustus tahun 2016. Jenazah Sulistina dimakamkan di sebelah timur di TPG Islam Nagelrejo di Jalan Bung Tama nomor 9 Surabaya. Sebelumnya, petugas pemakaman melebarkan makam Bung Tama untuk menampung jenazah Sulistina. Sambil kita dengarkan cuplikan orasi beliau yang membakar semangat pejuang arak Arya Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini,
akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Orasi Bung Tama dikenal karena kemampuannya membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya dan para pejuang. Ia berhasil mengubah rasa takut menjadi keberanian untuk melawan penjajah. Merdeka atau mati. Slogan ini menjadi simbol perlawanan total rakyat Indonesia terhadap penjajah dan menjadi semangat yang membara dalam pertempuran 10 November. Saya sebelah kono mah keliru. Masih sebelah sana tapi nggak apa-apa, ini tembus saja. Selanjutnya kita menuju ke makam W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia. W.G. Rudolf Supratman, yang dikenal sebagai W.R. Supratman, adalah seorang jurnalis dan komponis Indonesia yang terkenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, ia juga seorang wartawan dan penulis buku. Berikut beberapa poin penting tentang sejarah W.R. Supratman. Lahir pada 19 Maret tahun 1903 atau 9 Maret tahun 1903. Tanggal lahir W.R. Supratman masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber menyebutkan 9 Maret tahun 1903, sementara yang lain 19 Maret tahun 1903. Keluarganya mengklarifikasi bahwa ia lahir pada 9 Maret tahun 1903 di Jatinegara, Jakarta. Makam ini terletak di Jalan Kenjeran, Rangkah, Tambak Sari, Surabaya. Beliau adalah seorang guru, wartawan, pemain biola, dan komponis pada zaman Hindia Belanda. Rumahnya di Jalan Mangga nomor 21, Surabaya, Jawa Timur. Tempat ia menghabiskan hari-hari terakhirnya, kini telah diubah menjadi museum dan juga bangunan cagar budaya. Makam W.R.
Supratman berada di cungkup dengan lantai marmer. Makam sang maestro juga di marmer di semua sisi, sementara bagian yang tidak di marmer tepatnya di bagian tengah diukir hingga membentuk biola. Pada bagian yang tidak di marmer ini biasanya digunakan peziarah untuk menabur bunga. Wage Rudolf Supratman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Musik Nasional. W.R. Supratman dikenang sebagai salah satu komposer terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sepanjang hidupnya, Supratman telah menghasilkan banyak lagu bertema perjuangan Indonesia. Berikut sejumlah lagu yang diciptakan W.R. Supratman selain Indonesia Raya. Pertama, Ibu Kita Kartini diciptakan tahun 1929. Kedua, Di Timur Matahari diciptakan tahun 1931. Ketiga, Dari Barat Sampai ke Timur diciptakan tahun 1926. Keempat, Indonesia Hei Ibuku diciptakan tahun 1928. Kelima, Pahlawan Merdeka ke-6, Matahari Terbit 1938. Ketujuh, Selamat Tinggal 1938. Kedelapan, Indonesia Cantik 1924. Kesembilan, Mars KB Kepanduan Bangsa Indonesia 1928. Ada satu fakta yang membahayakan dirinya di balik lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan yang pertama kali diperdengarkan dengan alat musik biola pada Kongres Pemuda 28 Oktober tahun 1928, W.R. Supratman justru menjadi incaran pemerintah Belanda yang tidak setuju akan lirik merdeka yang diulang terus-menerus. Nama asli W.R. Supratman adalah W.G. Rudolf Supratman. Nama Rudolf diberikan oleh ayahnya, Joymeno Senen Sastro Soeharjo, seorang pensiunan tentara KNL Koninklijk Nederlands Indisch Leger yang terinspirasi oleh budaya Barat. Nama ini dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok-sosok besar dari dunia Barat yang dikagumi ayahnya. W.R. Supratman mendapatkan inspirasi untuk menciptakan lagu kebangsaan setelah membaca tentang revolusi Turki pada tahun 1920-an. Peristiwa tersebut memotivasinya untuk menciptakan sebuah lagu yang bisa membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Lagu Indonesia Raya pertama kali dimainkan secara diam-diam di depan umum pada Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober tahun 1928. Saat itu, W.R. Supratman memainkan biolanya tanpa lirik agar tidak menarik perhatian penjajah Belanda yang bisa saja menangkapnya jika dianggap menghasut. Lirik dari Indonesia Raya yang diciptakan W.R. Supratman bukan hanya sekadar himne kebangsaan, tetapi juga syarat dengan makna dan simbolisme. Setiap kata dipilih dengan hati-hati untuk menyampaikan pesan persatuan, kemerdekaan, dan harapan untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Meski berjiwa nasionalis, W.R. Supratman terpengaruh oleh musik klasik Eropa. Beberapa komponis besar seperti Beethoven dan Mozart menjadi inspirasinya dalam menciptakan komposisi musik yang memiliki struktur dan harmoni yang kuat, seperti yang terlihat dalam lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman wafat pada 17 Agustus tahun 1938, tepat 7 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ia meninggal dalam kondisi sakit dan hidup dalam kesederhanaan. Meski demikian, perjuangan dan semangatnya tetap dikenang hingga kini sebagai pahlawan yang menggerakkan jiwa kebangsaan Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke makam Kiai Haji Mas Mansur. Sedikit gerimis, guys.
KH. Mas Mansur adalah seorang ulama, tokoh pergerakan, dan pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni tahun 1896. Ia dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan anggota 4 serangkai yang bekerja sama dengan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mas Mansur juga dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran modernis dan berperan penting dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Kehidupan awal dan pendidikan. KH. Mas Mansur lahir dari keluarga terhormat di Surabaya. Ayahnya adalah KH Mas Ahmad Marzuki, seorang imam dan khatib Masjid Agung Surabaya, dan ibunya bernama Rod. Keturunan pendiri pesantren Sidoresmo. Beliau menempuh pendidikan dasar di Surabaya dan melanjutkan pendidikan agama di beberapa pesantren di Jawa Timur, termasuk pesantren Sidoresmo dan pesantren Kademangan di Bangkalan, Madura. Peran dalam Muhammadiyah. Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 1921 setelah bertemu dengan KH Ahmad Dahlan. Ia terpilih menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah pada tahun 1937, menggantikan KH Hisjam. Selama kepemimpinannya, Muhammadiyah mengalami perkembangan pesat dengan pembukaan cabang-cabang baru di berbagai daerah. Mas Mansur juga menggagas pendirian Majelis Tarjih di Muhammadiyah untuk mencegah perselisihan dalam masalah agama. Banyak yang tidak tahu bagi yang sedang ziarah di makam Sunan Ampel, bahwa di sekitar masjid ada makam pahlawan nasional KH Mas Mansur. Dia termasuk pejuang dalam perjuangan 4 sekawan bersama Soekarno, M. Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Jika peziarah yang akan ke makam Sunan Ampel dari arah Gang Ampel Suci, maka mereka justru akan menemukan makam ini terlebih dahulu karena letaknya ada di timur masjid, sedangkan makam Sunan Ampel ada di sebelah barat masjid. KH Mas Mansur dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan semangat keislaman dan kebangsaan. Pemikirannya yang modernis dan semangatnya dalam memajukan pendidikan dan dakwah Islam telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan Muhammadiyah dan Indonesia. Kiprahnya dalam pergerakan kemerdekaan telah diakui dengan ditetapkannya sebagai pahlawan nasional. Masjid Ampel memiliki posisi penting dalam sejarah Islam di Surabaya dan Jawa Timur. Masjid ini merupakan pusat penyebaran agama Islam pada masa lalu dan menjadi tempat ziarah yang dihormati. Menariknya, di belakang Masjid Ampel terdapat makam KH Mas Mansur yang berdampingan dengan makam tokoh No, yaitu KH Abdul Wahab Kasbullah. Hal ini menjadi simbol persatuan dan perdamaian antar organisasi Islam di Indonesia, meskipun memiliki perbedaan paham. Keberadaan makam KH Mas Mansur dan KH Abdul Wahab Kasbullah di satu area belakang Masjid Ampel menjadi simbol bahwa perbedaan pandangan dalam Islam tidak seharusnya menjadi penghalang persatuan dan kerukunan. Jati, pemakaman KH Mas Mansur di belakang Masjid Ampel bukan hanya sekadar lokasi, tetapi juga memiliki makna historis dan spiritual yang mendalam terkait dengan peran beliau dalam Muhammadiyah, perjuangan kemerdekaan, dan hubungannya dengan Surabaya serta Masjid Ampel sebagai pusat peradaban Islam.
Selanjutnya kita ke makam Dr. Sutomo. Sorry guys, ini Mbak Gogol cerewet sekali. Berikut tentang Dr. Sutomo. Sutomo adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia yang dikenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo, organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Ia juga merupakan seorang dokter dan pemimpin Partai Indonesia Raya Parindra. Budi Utomo dianggap sebagai tonggak awal pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa. Sutomo lahir dengan nama Subroto, namun ia mengganti namanya menjadi Sutomo saat bersekolah di sekolah menengah. Setelah keluar dari Budi Utomo, Dr. Sutomo memimpin Partai Indonesia Raya Parindra dari tahun 1935 hingga akhir hayatnya. Dr. Sutomo ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun ke-1961. Sebuah rumah sakit umum di Surabaya, Jawa Timur, diberi nama untuk menghormatinya, yaitu RSUD Dr. Sutomo. Pada 1917, Sutomo menikahi Everdina Jabluring yang merupakan seorang perawat berkebangsaan Belanda. Lalu pada 1919, Sutomo mendapat kesempatan untuk belajar di Universitas Amsterdam, Belanda dan berpindah dengan membawa serta istrinya. Pada tahun 1919 sampai 1923, Sutomo mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi spesialis kedokteran di Universitas Amsterdam. Selama kuliah, Sutomo ikut berkegiatan di Indisvereniging. Sutomo juga sempat dipilih menjadi ketua Indisvereniging periode 1921 sampai 1922. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan pada tanggal 35 Oktober tahun 1908 dan dipimpin oleh Dr. Wahidin. Kongres tersebut menetapkan dan mengesahkan anggaran dasar beserta pengurus besar Budi Utomo yang terdiri dari kaum tua. Pengambilalihan kepengurusan oleh kaum tua ini membawa dampak positif karena dana studi fund semakin lebih lancar mengalir untuk tujuan pemberian beasiswa untuk pemajuan pendidikan pemuda Indonesia. Makam Dr. Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo, terletak di Jalan Bubutan, Surabaya, dekat dengan Tugu Pahlawan. Lokasinya berada di komplek pemakaman yang bersebelahan dengan Gedung Nasional Indonesia GNI. Makam ini menjadi salah satu situs bersejarah di Surabaya yang sering dikunjungi untuk mengenang jasa beliau dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Untuk membangkitkan jiwa kebangsaan dan rasa harga diri yang kuat terhadap seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, kaum terpelajar yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan pemuda Sutomo mulai menggerakkan para pemuda dan pelajar Indonesia untuk membentuk organisasi yang akan bergerak dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Para pelajar yang aktif dalam pembentukan Budi Utomo tersebut adalah Am. Suraji, Muhammad Saleh, Mas Suwarno, Muhammad Sulaiman, Gunawan, dan Gumbrek. Pada akhir pidatonya, Sutomo mengatakan, berhasil dan tidaknya usaha ini bergantung kepada kesungguhan hati kita, bergantung kepada kesanggupan kita bekerja. Saya yakin bahwa nasib tanah air di masa depan terletak di tangan kita. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan yang amat meriah. Budi Utomo setelah terbentuk, para pengurus dan anggotanya segera mempropagandakan mengenai maksud dan tujuan pembentukan organisasi tersebut kepada semua masyarakat, terutama kelompok pelajar, pegawai, kaum priai, dan pedagang kecil. Propaganda itu ternyata mendapat sambutan hangat. Berita tentang pembentukan Budi Utomo akhirnya tersiar juga lewat surat kabar sehingga diketahui oleh pelajar-pelajar di berbagai kota. Akhirnya, para pelajar di kota-kota seperti Yogyakarta, Magelang, dan Probolinggo ikut mendirikan cabang-cabang Budi Utomo. Nama Sutomo sebagai pendiri dan ketua umum Budi Utomo makin populer sekaligus mengundang risiko besar. Beberapa staf pengajar dan pemerintah Belanda menuduh Sutomo dan kawan-kawannya sebagai pemberontak. Sutomo diancam akan dipecat dari sekolahnya. Akan tetapi, kawan-kawannya mempunyai solidaritas tinggi. Jika Sutomo dikeluarkan, mereka akan ikut keluar juga. Dalam persidangan di sekolah, demikian perjalanan kami hari ini. Mengunjungi keempat makam pahlawan di Surabaya dalam rangkaian ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam sehat.